Halo, saya Richard Totapea. Saya bakal sedikit sharing tentang analisa receh saya terhadap band super, band Living Legend yang saat ini sedang berkibar banget, namanya Dewa 19. Di mana saya bergabung sebagai anggota brass section dengan dua orang teman saya. Ini adalah satu pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan dalam hidup saya sampai saya tua nanti, karena ini adalah band industri pertama yang saya mainnya lama banget. Ya, sebelumnya saya main jazz gitu ya, ya indie lah. Sesekali bantu band penyanyi-penyanyi pop seperti Afgan, Raisa gitu ya. Tapi saya paling lama sama Dewa 19. Saya seperti additional tetap lah ya gitu. Nah, dari perjalanan saya bermain dengan Dewa 19, banyak pertanyaan dan analisa yang timbul dari saya mengenai band ini. Yang pertama, pertanyaan yang sangat-sangat menelisik hati saya adalah kenapa ini band bisa tetap eksis? Atau lebih tepatnya bisa eksis lagi tahun 2022, di mana kita sedang berada dalam masa pandemi dari tahun 2020 gitu ya. Semua seni pertunjukan baik musik, teater, tari semuanya tiarap gitu ya. Tapi Dewa 19 justru malah take off dari runway, terus dia bisa terbang ibaratnya gitu ya, kayak pesawat. Orang-orang lagi pada meringkuk gitu ya, lagi pada istirahat di rumah santai-santai, dia berada di runway dengan kecepatan kencang gitu ya, dan dia siap take off, ibaratnya dia mengudara lagi, dia populer lagi. Kenapa? Padahal band ini sudah melewati masa sulit gitu ya. Mungkin yang pertama dia penggantian vokalis dari Mas Ari Lasso ke Mas Once ya. Saya nggak tahu sejarahnya bagaimana, tapi yang pasti Mas Once sudah tidak lagi di Dewa 19. Lalu masuklah Mas Once, dan setelah itu Mas Once pun keluar ya di tahun 2000 berapa gitu ya, mungkin di atas 2010, saya lupa. Dan akhirnya band ini tidak punya vokalis, teman-teman. Nah, saya lupa. Seingat saya, keluarnya Mas Once dari Dewa 19 itu, Dewa 19 cenderung vakum. Mungkin kalau ada event pun penyanyinya ya mungkin Mas Once atau Mas Ari Lasso sebagai featuring. Ya, dan di tahun-tahun itu Mas Ahmad Dhani punya banyak sekali artis di RCM. Itu ada Dewi Dewi, ada Mahadewi, ada Mahadewa, ada Triad, dan beberapa artis-artis lain seperti The Virgin dan lain-lain gitu ya. Dan Mas Dhani sepertinya pada waktu itu sibuk di Triad. Ya, jadi Dewa 19 nih nggak ada aktivitas gitu ya. Mungkin berkarya gitu ya, tapi nggak serame Triad jobnya mungkin ya. Sepenglihatan saya, seingat saya. Maafkan kalau saya salah. Nah, setelah itu kembalilah Dewa berkibar. Saya ingat banget waktu itu Dewa main di Jogja featuring Mas Once ya. Itu menurut saya, wah ini band bakal gila lagi nih, ini band bakal naik lagi nih. Dan setelah acara itu mulai saya perhatikan, wah Dewa main gitu ya. Lalu tahun 2019 Dewa main di Malaysia, saya ikut bergabung 2020 Tour Bintang 5. Dan dari 2020 sampai 2022 aktif di acara online, live streaming dan sebagainya. Dan tahun 2022 kita konser 30 tahun berkarya dan tour 30 kota. Dan sudah berjalan sekitar 7-8 kota atau lebih gitu ya. Nah, ini yang luar biasa menurut saya. Ya. Yang pertama, kenapa Dewa 19 itu bisa tetap eksis? Sebabnya adalah karya-karyanya. Mulai dari liriknya, mulai dari melodinya, mulai dari progresi akordnya, mereka memiliki satu packaging yang lengkap ya. Lirik yang romantis, lirik yang realistis gitu ya, yang kata-katanya nggak ada romantisnya ya, sampai liriknya mungkin yang nyeleneh, itu semua ada. Dan itu dibuat oleh Mas Dhani effortless aja gitu. Bukan mungkin dia nggak konsep, dia pengen cerita aja melalui lagunya bahwa ya gue mau cerita ini nih di lagu ini, gue nggak mau mikirin puitis atau apapun ya. Itu dari lirik. Yang kedua dari melodinya lagu Dewa 19 tuh bagus banget. Kenapa saya bilang bagus banget? Ketika satu melodi bisa dimainkan oleh instrumen melodi seperti saxophone atau flute atau yang lainnya dan terdengar enak, itu lagu melodinya bagus banget.
ya. Jadi perpaduan antara melodi dengan chord progresinya dengan harmonisasinya itu bagus banget, karena Dewa 19 lahir di masa keemasan musik, perkembangan musik gitu ya, di tahun 80-90-an. Mereka berkarya dengan progresi akord yang udah mentok di situ. Progresi akord itu sudah apa ya? Sudah akil balik di tahun 80-90-an. Itu perfect. Modulasi, ya, progresi akord, melodi, extension chord dan sebagainya itu semua sudah terjadi di tahun 80-90-an. Dan itu adalah masa pertumbuhan mereka, Mas Dhani dan teman-temannya di Dewa 19, dan terciptalah karya-karya indah dari Dewa 19. Ya. Lalu yang berikutnya pertemuan Mas Dhani dengan Firza dan Elo. Nah, ini yang unik. Ya, banyak yang bilang Firza ini digadang-gadang untuk menggantikan Once dan Elo digadang-gadang untuk menggantikan Mas Ari Lasso. Tapi menurut saya sih mereka punya karakter yang berbeda-beda, 4 orang ini, dan tidak mungkin bisa saling menggantikan. Ya, mereka tetap akan memberi warna tersendiri terhadap musik Dewa 19. Ya. Lalu sepenglihatan saya tur konser dengan Dewa 19, ternyata dengan hadirnya penyanyi baru untuk Dewa 19 maksud saya ya, itu membuat Mas Dhani meremake lagu-lagu lamanya. Nah, berangkat dari lagu-lagu lamanya yang udah jadi, yang sudah mateng, yang nggak perlu diapa-apain, udah enak, ternyata membuat Mas Dhani meremake lagu-lagu lamanya yang menyesuaikan karakter vokal Firza dan Elo. Bagus banget menurut saya, dan itu sangat relevan, aransemennya sangat masuk akal, apalagi ya, sangat iya banget ya, nggak dibikin-bikin lah. Jadi memang taste musik itu nggak bisa dibikin-bikin ya. Mungkin Mas Dhani tuh ngeliat penyanyi ini, wah, gue dapet ide nih untuk bikin musik ini. Terlihat dari Dewa 19 zaman Mas Ari Lasso dengan Dewa 19 zaman Mas Once, beda banget, dan itu semuanya bagus ya. Nah, berangkat dari karya-karya yang Dewa 19 yang sudah punya banyak hits, itu ternyata membuat Mas Dhani untuk tidak perlu membuat lagu baru. Ada sih lagu baru, tapi lagunya juga nggak baru-baru amat. Kayak lagu Juliet itu sebetulnya sudah lagu lama tapi belum dirilis aja. Nah, dan sekarang Mas Dhani banyak meremake lagu-lagu lama seperti Still I'm Sure We'll Love Again, Risalah Hati, Risalah Hati, apalagi, dan berbagai banyak lagu yang lain. Kamulah Satu-Satunya ya, itu yang diremake oleh Mas Dhani. Dan itu menjadi kelebihan tersendiri dari Dewa 19, di mana tanpa lagu baru mereka tetap bisa eksis. Ini salah satu poin yang juga pemicu kenapa Dewa 19 masih bisa eksis. Ya. Lalu berikutnya konsisten. Dewa 19 itu konsisten dari sejak pandemi tahun 2020. Dia konsisten berkarya, baik itu live streaming, baik itu tapping, baik itu di TV, dimanapun dia eksis. Dia menunjukkan eksistensinya bahwa hey, kami ada di sini, kami masih berkarya, kami punya formasi baru, kami punya aransemen baru. Itu luar biasa. Dan itu tidak mudah. Ya, dimana konsistensi itu membuahkan hasil buat Dewa 19 dari tahun 2020, dan dia bisa kembali semakin terbang tinggi tahun 2022, dimana banyak banget jobnya, dari mulai festival, private event, ya, sampai ke konser tour. Nah, teman-teman belajar dari Dewa 19 yang sudah berumur 30 tahun lebih, band ini, mereka tetap konsisten untuk berkarya, untuk menunjukkan eksistensinya bahwa saya ada, kami berkarya gitu ya. Membuahkan hasil, di tahun ini mereka berhasil merajai sebagian besar panggung festival di Indonesia ya. Dan buat saya sih itu sebuah contoh yang bagus banget, karena nggak semua band ternyata yang bisa seperti itu ya. Mereka tetap solid untuk berkarya, dan sebagai leader Mas Dhani juga mampu menggerakkan tim Dewa 19 untuk bisa kembali bergerak. Dan menurut saya itu nggak mudah. Bagaimana beliau memikirkan memikirkan
kebertahanan. Bagaimana supaya Dewa 19 ini tetap survive. Baik itu dari segi materi, kekompakan, karya, dan lain-lain. Ya, jadi banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari Dewa 19 dan saya bersyukur ini menjadi tahun ketiga saya terlibat dalam berbagai panggung di Dewa 19 sebagai anggota brass section. Dan saya secara pribadi sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Mas Dani yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa menunjang musik Dewa 19 lebih baik lagi. Ya, terlepas dari kelebihan dan kekurangan saya, beliau melihat saya dipercaya untuk bisa bergabung di Dewa 19 sebagai additional player. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Saya sangat bersyukur. Semoga Dewa 19 terus eksis, terus memberikan warna di musik Indonesia, dan nantinya Dewa 19 bisa menjadi tolak ukur untuk para musisi muda bisa tetap eksis, bisa tetap survive, bisa terus berkarya, ya, sehingga mereka bisa lebih menghargai musik dan karya yang mereka ciptakan. Itu aja analisa receh dari saya, Richard Hutapea. Semoga bisa membuka wawasan teman-teman, ya. Dan terlepas dari itu semua, ini hanya opini, bisa benar bisa salah, dan teman-teman bisa jadikan sebagai referensi untuk teman-teman berkarya, untuk teman-teman melakukan sesuatu, bahwa konsistensi pasti akan membuahkan hasil. Semangat terus, jangan pernah menyerah, dan tetap bersyukur. Sampai ketemu di analisa receh saya berikutnya. Bye.